ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and right. Selamat malam sahabat GPB, bertemu kembali dengan Night Call GPB pada malam ini. Sebelum kita membaca dan mendengar sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber segala kekuatan dan hikmat hidup kami. Berkuasalah bagi kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami dan memaknai akan sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Bacaan pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 37 sampai dengan 38 yang menyatakan, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Yang seorang menabur, yang lain menuai. Ibu bapak sekalian, bila ditanyakan pada kita, enak yang mana? Menabur atau menuai? Sudah pasti kecenderungan manusia memilih yang enak dan menghindari yang tidak enak. Orang akan cenderung memilih menuai daripada menabur. Menikmati hasil adalah sesuatu yang menyenangkan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Percakapan dengan Perempuan Samaria dalam ayat 1 sampai dengan ayat 42. Ungkapan menabur dan menuai dalam ayat 37 hendaknya dipahami dalam hubungan dengan kisah percakapan Yesus dengan seorang perempuan dan sesama orang Samaria lainnya yang datang kepada Yesus. Dalam ayat yang ke-37, mereka yang menabur adalah para pengikut Yesus yang lebih dahulu menerima benih-benih Injil kabar baik dari Yesus. Mereka bersukacita karena memperolehnya. Sukacita para pengikut Yesus digerakkan oleh semangat dari Yesus yang mati namun bangkit itu. Sukacita umat Tuhan tercermin antara lain dalam pemberitaan Rasul Paulus dalam surat-suratnya dan utamanya dalam surat Filipi. Ayat 38 ini lebih ditujukan bagi perempuan Samaria yang percaya bahwa Yesus adalah Nabi, ayat 19. Dan orang-orang Samaria yang juga percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia, ayat 42.
Mereka yang percaya ini tentulah bersukacita, sama seperti mereka yang telah lebih dahulu mengikuti Yesus. Kisah ini memuncak dalam kesaksian mereka dalam ayat yang ke-42 yang menyatakan dia benar-benar juru selamat dunia. Orang-orang Samaria, apalagi seorang perempuan, adalah double minority. Dalam konteks budaya ketika itu, kisah Yesus itu merupakan suatu perjalanan yang luar biasa. Mengapa? Yesus bukan hanya melewati wilayah orang Samaria, tetapi dia singgah dan bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria, dan kemudian diikuti oleh orang-orang Samaria lainnya. Padahal, baik wilayah maupun penduduknya tidak dianggap penting oleh orang-orang Yahudi yang berpusat di kota Yerusalem atau wilayah Yehuda. Orang Yahudi mempunyai kebanggaan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Sedangkan orang-orang Samaria dianggap tidak asli Yahudi lagi karena mereka sudah kawin-mawin dengan penduduk bukan orang Yahudi. Karena itu direndahkan dan dipinggirkan. Sedangkan perempuan dalam budaya Yahudi dianggap tidak setara dengan laki-laki karena tatanan budaya yang paternalistis yang menekankan secara kuat garis keturunan laki-laki. Tetapi orang-orang Yahudi lupa bahwa manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Laki-laki dan perempuan adalah setara secara gender. Lihat cerita penciptaan dalam Kejadian 1 dan 2. Yesus mempunyai cara tersendiri mendekati orang-orang yang dipinggirkan dalam tatanan kultur seperti itu, sebagaimana dalam kisah ini. Pendekatan Yesus terhadap perempuan Samaria itu menjadikan perempuan Samaria itu membuat pernyataan bahwa engkau, Yesus, adalah nabi. Demikian juga dalam ayat 42. Orang-orang Samaria itu menyatakan kepada perempuan Samaria itu bahwa kami percaya setelah mendengar sendiri dan mengenal bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Hal ini mengherankan murid-murid Yesus. Ayat yang ke-27. Ketika murid-murid mendapati Yesus bercakap-cakap dengan orang-orang Samaria dan perempuan itu. Apa makna dan relevansinya? Dalam setiap tatanan atau sistem selalu ada pihak yang terpinggirkan atau tidak masuk perhitungan. Seperti halnya kota-kota besar di dunia, termasuk kota-kota di Indonesia, Jakarta, Medan, Surabaya, dan kota besar lainnya. Selalu ada saja yang terpinggirkan. Di kota-kota besar terdapat para elit dan konglomerat, tetapi serentak dengan itu terdapat juga orang-orang miskin kota yang terpinggirkan. Di kota terdapat koruptor berdasi yang bekerja tidak sendiri, tetapi juga di kota terdapat pencopet jalanan. Bagaimana mereka ada? Apakah mereka bagian dari sistem atau dampak dari sebuah sistem? Faktanya bahwa mereka ada. Apakah sikap-sikap teologis gereja dapat menyentuh mereka? Ini sebuah tantangan yang terus-menerus. Kehidupan manusia dalam zaman manapun juga
terikat dengan tatanan dan kebiasaan sesuai nilai-nilai dan norma budaya atau agama yang diyakini. Kebiasaan-kebiasaan itu sering terlihat atau memang diekspresikan secara eksternal. Di Indonesia terdapat berbagai keragaman kebiasaan, adat dari setiap suku bangsa yang tentu patut diterima dan dihargai. Yesus mempunyai cara tersendiri dalam berkomunikasi, berinteraksi, tanpa memaksakan atau menaklukkan mereka yang mendengarnya. Namun ia dapat meyakinkan orang-orang sehingga mereka dengan sukarela menaruh kepercayaan terhadap Dia selaku Nabi dan Juru Selamat dunia. Kita perlu mendalami dan belajar lebih banyak dari Yesus. Bagaimana kita dapat berpikir, berkomunikasi tentang Injil seperti Yesus. Pada malam hari ini, sebelum istirahat dan tidur kita, barangkali dapat menjadi renungan untuk kita. Alkitab sebagai kitab suci yang terinspirasi oleh Roh Allah dan hikmat ilahi banyak memberikan contoh-contoh bagaimana sikap dan pendekatan manusiawi yang bermanfaat, yang bermakna, membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang menakjubkan. GPIB dalam hari ulang tahun ke-75 yang dirayakan di Kota Padang, sesuatu yang mengejutkan. Tidak seperti dibayangkan orang bahwa akan mengalami banyak kendala. Tetapi ternyata persiapan, pendekatan, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan lancar di tengah masyarakat. Seperti dialog kebangsaan, dialog lintas agama, pengobatan gratis, dan kontribusi terhadap lingkungan hidup. Yang terpenting di sini ialah ketulusan untuk melakukan sesuatu yang bukan saja bermanfaat, tetapi juga bermakna dalam merekatkan dan merawat kesatuan sebagai keluarga besar bangsa Indonesia yang beragam ini. Hari ini adalah Hari Pahlawan. Banyak para pahlawan yang telah mendahului kita. Mereka tidak menikmati apa yang mereka tabur atau yang mereka perjuangkan, tetapi kitalah yang menikmatinya. Tugas kita ialah merawat hasil perjuangan mereka yang telah mempersatukan suku-suku di Nusantara ini menjadi satu bangsa Indonesia yang besar dan baru sejak 17 Agustus 1945 dengan segala kekayaan alam dan budaya yang ada pada kita. Ibu bapak sekalian, kalau menabur dilihat sebagai pekerjaan awal, maka menuai merupakan pekerjaan akhir dalam memperoleh hasil. Kita percaya Tuhan Yesus ada dalam setiap tahapan hidup kita. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Pertanyaan kepada kita ialah, bagaimana secara kreatif dan relevan kita menerapkan pesan-pesan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita. Soli Deo Gloria. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, melewati malam ini, kami berdoa, kami mohon kepadamu. Biarlah kiranya kami boleh beristirahat dengan nyaman, supaya dapat bangun dengan segar pada esok hari.
Biarlah apa yang kami rancangkan pada hari ini dapat terlaksana pada esok hari. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi pemerintah, masyarakat, dan bangsa kami, khususnya menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden pada bulan Februari tahun yang akan datang. Biarlah kiranya roh-Mu dan kuasa-Mu boleh menyertai kami semua sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia, agar pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dapat berjalan dengan jujur, adil, dan lancar. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi kedamaian dan perdamaian dunia. Kami berdoa kiranya Engkau berkuasa untuk menghentikan perang yang tetap berlangsung baik di Rusia dan Ukraina, demikian juga Hamas dan Israel. Biarlah kiranya Engkau mau tolong para pemimpin-pemimpin dunia ini agar dapat melihat dan segera mengambil langkah-langkah yang penting supaya kedamaian dan perdamaian dapat segera tercipta. Kami mau berdoa juga bagi kehidupan beragama dan gereja-gereja di Indonesia, khususnya GPB dalam hari ulang tahun ke-75. Biarlah kiranya ulang tahun ini dapat menjadi momentum perubahan yang bermakna bagi kami pada hari-hari yang menjelang ini, ataupun juga bermakna dalam rangka menuju 100 tahun NKRI dan GPB tahun 1948 ke depan. Tuhan, tolong kiranya unit-unit misioner, khususnya Inforkom yang mengelola pengkomunikasian berita Injil, informasi GPB bagi masyarakat, gereja, dan publik pada umumnya. Tolong juga ya Tuhan, berkati kiranya ibadah syukur GPB yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Biarlah persiapan dapat dilakukan dengan baik dan kami dapat mensyukuri semua perbuatan Tuhan melalui ibadah syukur itu. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi upaya-upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mengatasi berbagai bentuk kemiskinan yang ada di antara kita. Kami berdoa mereka yang sakit dan lemah secara jasmani dan rohani. Biarlah Engkau merangkul dan menyentuh mereka sehingga mereka dapat pulih kembali. Ya Tuhan, kepadamu kami senantiasa mensyukuri semua perbuatan-perbuatan. Biarlah malam ini dapat kami lewati dan kembali bersyukur menikmati aktivitas hidup kami, kegiatan kami pada esok hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Sahabat GPB bersama dengan Inforkom GPB, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu kembali dengan Night Call GPB. Tuhan memberkati.
Ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Pujilah Dia di atas tahta yang mulia, puji Dia segala yang bernafas. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and invite.